I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Pak, di sini kami dari kelas 2 TRPLB dengan saya sendiri Aisyah Sirafani dan juga ada 2 rekan saya, Muhammad Hakim dan Deswita Syahani. Jadi sebelum ke wawancaranya, boleh Bapak perkenalkan diri dulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rodi. Kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala Lingkungan Paripurna Kelurahan Sungaya, Kecamatan Sungaya. Alhamdulillah, Bapak menjabat kurang lebih 2 tahun ya. Kemarin sudah terjadi pemilihan. Alhamdulillah, Bapak diamanatkan oleh masyarakat Paripurna untuk mengemban selaku Kepala Lingkungan. Terima kasih Bapak. Boleh Bapak tanya dulu pertama? Ya. Nah, bagaimana sih menurut Bapak sendiri tentang pandangan masyarakat Indonesia pada saat ini terhadap kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi? Jadi demokrasi itu sendiri yang diartikan sebagai kekuasaan di tangan rakyat. Jadi menurut pandangan kami selaku Kepala Lingkungan, jadi kebebasan berpendapat ini ya, kalau di negara Indonesia itu sudah diatur ya, sudah diatur menurut pasal 28 ayat 3 ya kalau nggak salah, itu kebebasan berpendapat dan berekspresi ya, menyampaikan pendapat kita. Menurut pendapat kami untuk menyampaikan pendapat itu bebas saja ya, asalkan materi itu benar adanya ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya sesuai dengan fakta ya. Jika kita melakukan kritikan ya sesuai dengan fakta dan dipertanggungjawabkan ya, yang jelas ketika kita berpendapat itu jangan sampai menyakiti ya, kritikan ya, dan ada unsur saranya. Nah itu nggak boleh ya, kalau unsur sara itu artinya sudah melakukan beberapa negara Indonesia ya, jadi boleh saja asalkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Apa sih dampak positif dan negatif dari kebebasan berpendapat yang kita alami sekarang? Kalau positifnya menurut pandangan kami adalah kita bisa melakukan kritikan ya, yang bersifatnya membangun ya, bersifatnya membangun negara ya, memberikan suatu masukan ya, agar adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi kita tahu sendiri ya, kalau sekarang ketika kita banyak berbicara, banyak berkritik ya, tidak sedikit ya, adalah dalam tanda kutip ketika orang yang selalu berbicara ya, ada sedikit ancaman lah bahasanya, ada penculikan, terkadang kan ada intimidasi dari pihak-pihak yang tidak ingin diganggu lah ya, tidak ingin diganggu. Pada intinya itu ya, kalau negatifnya jadinya kita siap-siap lah ya, siap masang diri ya, ketika ada intimidasi. Sebenarnya kan kita ini sudah dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan berpendapat lah, hal-hal yang menyangkut tujuan yang positif ya. Itu ada positif, ada negatifnya. Kalau negatifnya kan juga lah, kemarin kita lihat di berita juga ya, ada seorang mahasiswa ya, ibunya itu dilakukan intimidasinya oleh aparat tanda kutip, aparat keamanan, karena ada tempat terganggu lah. Itu pendapat Bapak ya.
Bapak sendiri ini bagaimana sih teknologi dan media sosial akan mengaruhi kebebasan pendapat dalam masyarakat bernegara atau netizen? Masa kekinian ya, masyarakat. Nah, jadi zaman sekarang ini yang jelas ya, ketika kita melihat suatu berita ya, atau pendapat orang lain, yang jelas kita harus tahu kebenarannya dulu. Yang dalam arti harus bertabayun ya, melakukan klarifikasi ya, jangan ditelan mentah-mentah lah istilahnya berita itu ya. Jadi jangan sampai ada berita hoax ya yang menyesatkan masyarakat. Nah, jadi harus dipelajari terlebih dahulu ya. Kita bertabayun bahasa Islamnya, melakukan klarifikasi kebenarannya. Yang kedua, ketika kita melakukan berpendapat ya dalam media sosial ini, yang pertama jangan sifatnya yang tadi yang Bapak sampaikan ya, yang sampai menyakiti orang lain ya, menyebutkan ya, kalau sampai ada salahnya ya, akan terjadi konflik. Jadi yang jelas ketika kita ingin menyampaikan itu ya, jadi hal-hal yang sifat membangun tadi lah ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kali itu ada yang kurang nggak tadi? Jadi kan baca. Kalau di media, menurut Bapak ini apakah kebebasan pendapat itu diperlukan untuk menjaga kebebasan masyarakat? yang jelas menurut pendapat kami ya, kalau kita ingin berpendapat ya, menyampaikan, mengutarakan pendapat kita lah, ya itu tidak ada batasan karena kan kita sudah dilindungi ya oleh undang-undang tadi. Yang jelas yang Bapak sampaikan di awal itu sifatnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Ketika kita mengkritik itu, kritik sifatnya yang membangun ya. Nah, itu. Apa tadi yang kedua? Untuk menjaga keseimbangan ya, untuk menjaga keseimbangan masyarakat itu dalam hati ketika kita berpendapat itu jangan sampai tadi lah ya, ada unsur saranya bisa membuat konflik ya. Artinya menyampaikan itu sesuai dengan hal-hal yang positif lah ya. Ketika berbicara itu ada forumnya kan. Ketika kita menyampaikan gagasan, yang pertama melewati suatu lembaga ya. Ketika kita menjadi wakil rakyat, DPRD, di forum resmi ya, di ruang-ruang resmi, itu etika menyampaikan pendapat ya. Lalu demonstrasi misalnya kan, tapi sifatnya demokrasi itu jangan sifatnya anarkis ya, berdialog secara baik ya, melakukan dialog lah, bertukar pendapat ya, gitu dengan pemerintah misalnya kan. Kalau ada kebijakan yang salah, nah boleh-boleh saja lah kita sampaikan bahwa itu yang benar kan, ini yang salah. Nah, apa masukannya? Jangan sampai kita hanya mengkritik, tidak ada masukan yang berarti untuk pemerintah kan, begini loh yang baik. Ya, pandangan saya ini salah misalnya kan. Jadi harus ada etika lah, etika sopan santun ya, dalam hal itu menyampaikan pendapat dan menyampaikan pendapat kita dengan kasar, dengan ego kita kan, itu tidak boleh ya. Harus sopan santun, itu yang jelas, punya etika lah ya. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir Pak dari kami. Bagaimana sih peran media massa dalam mendukung atau membatasi kebebasan berpendapat individu? Menurut kami peran media ya, media massa ya, itu bagus sekali. Artinya apa? Sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat ya. Jika kita ingin mengutarakan pendapat, memberi kritikan kepada bangsa kita ya,
daripada misalnya eh, pemerintah misalnya kan, keinginan-keinginan daripada masyarakat itu bisa dimediasi oleh media yang lebih cepatnya itu kan. Karena ini kan banyak kan media-media online ya, media-media online itu lebih cepat sampainya ya, lebih cepat dibaca oleh masyarakat, bahkan sampai ke pemerintah pusat ya, bahkan sampai ke luar negeri ya. Jadi sangat penting sekali menurut kami media. Kalau zaman dulu ini kan susah kan, hanya kita melihat televisi ya. Kalau sekarang enak, karena zaman digital ini kan berita apapun sekarang ini kan sebentar ya, viral bahasanya. Jadi sangat terbantu sekali ya. Yang jelas jangan sampai ketika kita berpendapat itu kita berita hoax lah, itu ya tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar dipertanggungjawabkan, dan bahasanya kritikan kita itu sifatnya membangun ya. Nah, dan juga harapan kami kepada pemerintah ya, ketika kita melakukan menyampaikan pendapat kita sampai dalam tanda kutip ada intimidasi, jangan sampai terjadi seperti ini kita di tahun 98 ya. Itu udah tahu tuh gimana itu, nggak tahu di sana di mana ya. Itu kasihan, jadi orang agak takut ya. Kalau kita ngomong, besok aja kalau orang datang melakukan intimidasi, jangan jadi bahaya. Kalau ada lurus, kalau ada pindah kan, apalagi kita sudah laku pegawai PNS kan, ASN, takut kita ngomong takut kita berbicara, jangan sampai. Nah, lagi contohnya, ini lah, pindahlah gak jauh-jauh pun kan. Misal kita yang para pemerintah, ASN misal atau PNS. Tapi kalau pemerintah kita berkomitmen sesuai dengan undang-undang tadi, itulah ya keinginan daripada masyarakat, kritik yang sifatnya membangun. Tapi kalau kita ngeritik sedikit, ditangkap ngeri ya. Itulah harus ada perubahan. Inilah pemerintah kita ini harus ada perubahan. Apalagi sebentar lagi kan menjelang pilpres ada ya kan ini ya, jangan sampai dalam tanda kutip seperti terjadi pada zaman-zaman ya, belakang. Kasihan juga pada mahasiswa ya. Mahasiswa ini kan semangat untuk menyampaikan sedang pada evaluasi turun ke jalan. Enggaknya ini ya, KKN ini ya. Orang yang korupsi ini tampillah. Udah, diracun. Terima kasih Bapak, jawaban dari Bapak sangat puas dan luar biasa sekali untuk menyampaikan aspirasi Bapak. Kami minta maaf kalau misalkan ada salah kata. Kami kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.